warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah simpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Budaya positif yang kedua yaitu guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami 3 motivasi perilaku itu, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka itu termasuk motivasi eksternal. Maka sebagai guru hendaknya bisa memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru yaitu pertama, sebagai penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga, sebagai teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pada posisi sebagai seorang manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka atas perilakunya dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Pada posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Budaya positif yang keempat yaitu pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Budaya positif yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun segitiga restitusi itu melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru dan memahami peran guru penggerak. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Sebagai guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari tentang materi budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka saya merasa untuk bisa memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan pemahaman tersebut kepada teman sejawat yang ada di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Yang saya pahami bahwa penghargaan dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat juga bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Padahal yang seharusnya saya lakukan adalah berperan sebagai manajer. Salah satu contoh pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yang ada di sekolah adalah aplikasi dari segitiga restitusi dalam menangani suatu masalah. Salah satu contoh peristiwa pada saat itu adalah terjadinya pertengkaran antara dua siswa karena peristiwa mencontek yang dilakukan oleh salah satu temannya. Dan pada akhirnya peristiwa itu bisa diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Saya semakin termotivasi untuk menerapkan budaya-budaya positif di sekolah saya. Terkait dengan penerapan budaya positif tersebut, hal baik yang sudah diterapkan adalah munculnya motivasi internal pada diri siswa. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah guru berperan sebagai seorang Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya melakukan pada salah satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Seperti kalimat berikut ini. Kalimat nasihat yang menyatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat suatu kesalahan.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada. Demikian pemaparan dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.